Om Swastiastu, Semeton Pajak, apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi Semeton Pajak semua di Taru 904, Ngurte Seru bersama penyuluh pajak 904 di KPP Madya Denpasar. Di podcast edisi ini, kita akan ngobrol seputaran topik yang lagi banyak dibahas sama Semeton Pajak, yaitu tentang PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Nah, bagi Semeton Pajak yang ingin tahu apa itu tentang program pengungkapan sukarela, dengerin terus kita ya di sini di Taru 904. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Putu Edwinasari. Saya adalah salah satu penyuluh pajak di KPP Madya Denpasar. Di podcast edisi ini, saya akan ditemani oleh rekan saya, Bli Gusti Made Setiawan. Bli Gusti, apa kabar? Baik Kak Wina, apa kabar Semeton Pajak semua? Baik, Bli Gusti, ini bagi Semeton Pajak yang sering mengikuti edukasi pajak di KPP Madya Denpasar, pasti sudah sangat familiar dengan suaranya Bli Gusti ini, karena Bli Gusti ini sering banget mengedukasi Semeton Pajak semua, baik di layar Zoom maupun yang pernah ke helpdesk KPP Madya Denpasar. Nah, Bli Gusti, di podcast edisi ini kita akan ngobrolin seputar PPS, yaitu Program Pengungkapan Sukarela. Bli Gusti, sebenarnya PPS ini apa sih? PPS atau Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, PPS ini sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian, tata cara pelaksanaannya diatur sendiri di PMK 196 Tahun 2021. Baik, jadi sesuai namanya ya Bli Gusti, program ini ditujukan untuk wajib pajak yang ingin mengungkapkan harta atau kewajibannya yang belum terlaporkan. Selanjutnya, Bli, apa sih yang melatar belakangi pemerintah membuat program pengungkapan sukarela ini? Nah, untuk latar belakang dari program pengungkapan sukarela ini sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penerimaan pajak. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, yaitu melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Serta yang terakhir, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak itu sendiri. Jadi banyak ya latar belakangnya Semeton Pajak, yang utamanya tentunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah memerlukan banyak dana nih Semeton Pajak untuk negara setelah dilanda pandemi COVID-19. Nah, Beli banyak yang bilang itu beredar di media kalau PPS ini adalah tax amnesty jilid 2. Apakah benar begitu, Beli? Sebenarnya PPS ini sendiri sangat berbeda ya kalau dibandingkan dengan tax amnesty. Nah, walaupun pada dasarnya mungkin boleh dibilang masih ada keterkaitan ya, karena di PPS ini sendiri ada diatur nih di kebijakan 1, di mana peserta yang boleh ikut itu adalah alumni tax amnesty itu sendiri. Jadi wajib pajak yang pernah ikut tax amnesty tahun 2016. Nah, untuk perbedaannya itu sebenarnya banyak sekali ya, mulai dari tarif yang tentunya berbeda dan mekanismenya, seperti kalau WP ikut tax amnesty dulu kan kewajiban dan utang pajaknya itu otomatis terhapus. Namun di PPS ini tidak diatur lebih lanjut terkait dengan penghapusan itu sendiri. Kemudian harta yang dilaporkan tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh petugas pajak itu sendiri. Jadi sebenarnya berbeda banget ya Semeton Pajak, mulai dari tarif dan mekanismenya sudah berbeda. Jadi PPS ini bisa dibilang itu masih ada kaitannya dengan tax amnesty, tapi berbeda programnya seperti itu. Selanjutnya, Bli Gusti, siapa saja sih yang boleh ikut PPS? Apakah semua Semeton Pajak boleh?
Nah, jadi di PPS ini sendiri itu diatur menjadi dua kebijakan ya. Jadi ada dua kebijakan dalam PPS ini sendiri, yaitu kebijakan satu. Nah, pesertanya itu sendiri adalah wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang dulunya pernah ikut tax amnesty. Kemudian basis pengungkapannya yaitu harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat tax amnesty kemarin. Tarifnya, nah tarifnya sendiri itu ada yang 11% untuk deklarasi harta luar negeri, kemudian ada yang 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau investasi ke sumber energi yang terbarukan. Itu untuk kebijakan satu. Nah, untuk kebijakan dua, nah, pesertanya bedanya di kebijakan 2 ini yang boleh ikut itu hanya orang pribadi saja. Basis data pengungkapannya yaitu harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum diungkap di pelaporan SPT tahunan 2020. Untuk tarifnya sendiri itu lebih besar ya daripada kebijakan yang pertama, yaitu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara dan penanaman modal di renewable energy. Nah, jadi bagi semeton pajak yang merupakan wajib pajak badan atau orang pribadi yang pernah ikut tax amnesty bisa ikut kebijakan 1, dan khusus untuk semeton pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi bisa ikut kebijakan 2. Selanjutnya, Beli, apa sih sebenarnya manfaat bagi semeton pajak sendiri kalau ikut PPS ini? Jadi manfaat kalau ikut PPS ini sendiri ya, kalau di kebijakan 1 itu yang pertama yaitu tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Jadi peserta tax amnesty yang belum melaporkan seluruh hartanya dalam surat pernyataan harta atau SPH, apabila ditemukan data oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenakan tarif bersifat final yaitu 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Dan harta bersih tambahan serta ditambah dari harta bersih tambahan, dan ditambah sanksi 200%. Jadi kalau ikut PPS ini sanksinya tidak dikenai. Kemudian adanya juga perlindungan data. Nah, data yang bersumber dari SPPH ini atau surat pengungkapan harta ini dan lampirannya itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, itu kebijakan 1. Kemudian untuk kebijakan 2, jika wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 sesuai dengan ketentuan akan dikenakan tarif PPH yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi. Kemudian tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-nya sampai dengan 2020 kecuali, nah ini kecualinya nih, kalau ada harta yang belum diungkap atau ditemukan data terkait dengan pemotongan objek PPH atau PPH output dan juga PPN. Kemudian sama terkait dengan pelindungan data, yaitu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana. Oh, jadi banyak ya manfaatnya, Beli, selain untuk membantu pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, juga agar semeton pajak ini nggak terkena sanksi-sanksi ya dari kelalaian akan kewajiban perpajakannya. Jadi mudah sekali ya. Terus Beli, kalau semeton pajak ingin ikut PPS, gimana ya caranya, Beli? Ribet nggak? Kayak dulu waktu tax amnesty kan perlu ke kantor pajak, antrenya itu kan lama. Nah, PPS ini gimana sih mekanismenya, Beli? Jadi bagi semeton pajak yang ingin ikut PPS, disampaikan dalam bentuk e-form ya. Jadi mengakses laman DJP online-nya, kemudian mengklik menu PPS yang dapat dilakukan secara online 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi sifatnya itu bersifat online, jadi tidak lagi antrean ya seperti dahulu kita tax amnesty. Itu seperti tadi yang saya sampaikan, login dahulu,
ke laman DJP online-nya. Kemudian kalau yang belum terdaftar, dengan mendaftarkan lewat aplikasi DJP online-nya sendiri, kemudian mengaktifkan fitur program pengungkapan sukarela, dan kalau sudah aktif fiturnya, bisa langsung dilaporkan. Bentuk formulirnya itu bentuk e-form, kurang lebihnya sama dengan bentuk formulir SPT tahunan ya. Jadi prosesnya itu dari aplikasi DJP online-nya sendiri. Jadi gampang banget ya beli. Cukup Semeton Pajak punya akun DJP online dan dari rumah saja sudah bisa ikutan PPS. Terus beli, bagi Semeton Pajak yang masih bingung nih beli, bisa nggak ke kantor pajak untuk tanya-tanya? Tentu saja bisa, Semeton Pajak. Jadi KPP Madya sendiri sudah menyediakan yang namanya helpdesk khusus PPS. Jadi bisa konsultasi semuanya mengenai PPS. Jadi kalau pengen tahu dari rumah juga boleh dengan WA chat ke 081 3344 60707 dengan mengajukan pertanyaan di WA helpdesk itu sendiri, atau mungkin lebih gampangnya, dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah memberikan tutorialnya dalam bentuk video di akun YouTube DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Itu bisa diakses di sana bagaimana cara pengisiannya, kemudian apa saja yang harus dilaporkan. Itu bisa Semeton Pajak lakukan secara mandiri. Tapi kalau memang terjadi kesulitan atau kurang jelas, boleh datang langsung ke helpdesk khusus PPS KPP Madya Denpasar. Oke, Semeton Pajak jadi banyak banget ya media yang bisa Semeton Pajak manfaatkan untuk konsultasi PPS ini. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya. Terus beli, ada nggak batas waktu untuk ikut PPS ini? Dan misalnya nih beli, jika Semeton Pajak udah ikut, ternyata ada yang kelupaan hartanya atau salah mencantumkan nilai harta, itu gimana beli? Baik, untuk jangka waktunya. Kalau PPS ini sendiri sebenarnya sudah berlangsung ya dari 1 Januari 2022 kemarin dan akan berakhir 30 Juni 2022 ini. Jadi kalau boleh dihitung ya tinggal sehari ya. Jadi tanggal 29 ini sampai dengan nanti jam 12 malam, itu masih bisa diakses. Kemudian berakhirnya, informasi dari kantor pusat kemarin sih berakhirnya itu di tanggal 30 Juni. Batas waktunya itu jam 2.00 WIB ya. Jadi kalau diwitakan kurang lebihnya jam 1 ya untuk batas waktu akhirnya untuk pelaporan PPS ini sendiri. Kemudian apabila Semeton Pajak nih ternyata sudah ikut PPS tapi ada kesalahan, ingin melakukan pembetulan, itu bisa. Hanya saja terkait, yaitu yang pertama, penambahan harta bersih, kemudian pengurangan harta bersih, perubahan penggunaan tarif, atau keadaan lain. Ini semua dilakukan dalam jangka waktu 1 Januari sampai dengan 30 Juni ini. Jadi kesempatan Semeton Pajak itu ya boleh dibilang tinggal 1 hari ya, tanggal 30 Juni besok ya. Jadi tinggal sedikit lagi ya beli, program ini akan berakhir. Bagi Semeton Pajak yang belum ikut, buruan ya dimanfaatkan program ini karena program ini akan segera berakhir pada 30 Juni 2022 nanti. Terakhir nih beli, ada nggak pesan untuk Semeton Pajak kenapa harus ikut PPS? Jadi Semeton Pajak itu wajib ya, kalau boleh saya bilang wajib ikut PPS karena banyak sekali manfaatnya. Selain untuk membantu pemerintah mendukung percepatan pemulihan perekonomian, juga agar Semeton Pajak ini tidak terkena sanksi. Ya, seandainya Semeton Pajak lupa nih melaporkan hartanya, siapa tahu ada Semeton Pajak yang saking banyaknya harta sampai lupa untuk dilaporkan di SPT tahunannya yang sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya program PPS ini, wajib pajak atau Semeton Pajak itu diharapkan setelah ikut PPS bisa tidur pulas di rumah, tidak perlu was-was lagi, dapat surat cinta nih dari kantor pajak nih terkait dengan harta-hartanya yang belum dilaporkan gitu kan. Jadi ya boleh saya bilang, mari kita sukseskan program PPS dari pemerintah ini. Untuk Semeton Pajak yang ingin memanfaatkan PPS, masih ada waktu 1 hari lagi, segera
laporkan nggih harta-harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih Beli Gusti atas pencerahannya. Bagaimana semeton pajak? Ada yang masih bingung dan ragu untuk ikut TPS? Nggak perlu ragu lagi ya, karena program ini akan berakhir sebentar lagi, yaitu hanya sampai 30 Juni 2022. Karena kapan lagi ya pemerintah punya program seperti ini? Jadi ayo semeton pajak ungkap saja mumpung ada PPS. Nah, semeton pajak boleh nih kasih masukan ke kita untuk membahas materi apa saja seputar perpajakan pada podcast kita mendatang melalui DM @pajakmadiadps, dan jangan lupa follow juga sosial media kita yang lain, ada Twitter @pajakmadiadps, kemudian ada YouTube dan juga Facebook @KPP Madya Denpasar. Baik semeton pajak, demikian tadi podcast kita edisi kali ini. Semoga acara ini dapat menambah pengetahuan perpajakan semeton pajak semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semeton pajak yang sudah mendengarkan, dan kami juga memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada podcast program pengungkapan sukarela ini. Saya Putu Edwinasari Dan saya Gusti Setiawan. mohon undur diri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di Taru 904 Ngurte Seru bersama penyuluh pajak 904 selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.